اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر منتهاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Pada video sebelumnya kita berbicara tentang hukum mengkonsumsi susu dari hewan yang akan dikurbankan. Begitu juga hukum mengkomersilkan hewan yang akan dikurbankan, baik dengan menjualnya ataupun dengan menggadaikannya. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan ini, dan yang akan kita bahas saat ini adalah ujratul jazar, yakni upah bagi orang yang menyembelihkan hewan kurban untuk kita. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang berkurban itu tidak semuanya mampu menyembelih hewannya sendiri. Nah, ketika tidak mampu menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka dia pasti meminta bantuan orang lain yang mampu untuk menyembelihkan hewan kurban tersebut atas nama dirinya. Dan yang menyembelih ini tentu saja perlu diberi upah. Pertanyaannya, apakah upah dari orang yang menyembelih hewan ini boleh diambil dari bagian hewan kurban atau tidak? Misalnya kita memberikan kepala sapi, domba, atau kerbau untuk si penyembelih sebagai upah atas jasa yang diberikannya kepada kita. Itu boleh atau tidak? Insya Allah akan dijawab di pertemuan ini. Ujratul jazar, upah bagi orang yang menyembelih hewan kurban, atau tukang jagal lah ya, kita sebut aja tukang jagal. La yajuzu i'ta'ul jazar al-ujrah min jildin aw lahmil udhiyah aw syai' minha ala annahu ujrah lahu. Tidak boleh hukumnya memberikan upah kepada tukang jagal dari kulit hewan kurban atau dari daging hewan kurban atau apapun yang berasal dari hewan kurban, bahwasannya semua yang tadi disebutkan itu adalah upah dari jasanya si tukang jagal. Tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan upah yang bersumber dari daging dari hewan kurban tersebut. Tidak boleh. Dalilnya apa? Wad dalil qaulul Imam Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arda. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanati. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanah wa an uqassima juludaha وجلالها وألا أعطي الجزار شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, kata Sayyidina Ali, saya pernah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengurus untanya, yakni untuk mengurus unta yang akan dikurbankan oleh Rasulullah SAW, dan agar saya membagikan kulitnya juga dagingnya, dan agar saya tidak memberikan pada tukang jagal sesuatu dari daging kurban tersebut. Ini tidak memberikan upah dari unta yang dikurbankan oleh Rasulullah SAW itu. Wa qala nahnu nutihi min indina, kata Sayyidina Ali, kami memberi upah dari harta kami sendiri, yakni upahnya dari harta selain daging atau bagian dari hewan kurban. Muttafaq alaih. Misalnya dikasih uang, itu kan sesuatu yang bukan berasal dari hewan kurban ya.
dikasih uang, dikasih buah, dikasih beras, apapun lah. Tapi biasanya kan kalau di kita uang ya, gitu ya, sebagai upah. Yang penting upahnya itu tidak ngambil dari hewan kurban. Fa'ala sahibil udhiyah an yadfa'al ujrata wa ba'da dhalika yu'tihi minal lahmi aw la yu'tihi. Maka bagi orang yang berkurban, dia mesti memberikan upah, kemudian setelah itu kalau mau memberi dagingnya kepada dia, maka diperbolehkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Al-muhim, yang penting upahnya diberikan selain dari hewan kurban. Setelah diberikan, misalnya dikasih uang, upahnya itu 100.000, 200.000, 300.000. Setelah itu kalau kita mau kasih dagingnya, boleh. Tidak juga, tidak apa-apa. Yajuzu i'ta'ul jazar min lahmil udhiyah liqaunihi faqiran aw qariban walakin laisa ujrah wa kadzalikal jid. Boleh memberikan tukang jagal itu daging kurban apabila tukang jagal itu berstatus sebagai fakir atau kerabat, tapi daging kurban yang diberikan kepada tukang jagal itu statusnya bukan upah. Harus ditegaskan, ini bukan upah, ini sedekah. Adapun upah beda lagi, gitu ya. Wakadzalikal jil, begitu juga dengan kulit. Kalau seumpama ada tukang jagal yang meminta secara khusus sebagai upah, misalkan saya minta buntutnya, saya minta pahanya, saya minta kepalanya, dan seterusnya sebagai upah, maka sebisa mungkin ditolak karena itu tidak boleh. Nah, kemudian berikutnya al-udhiyah wad dain, antara kurban dan hutang. Kita mau berkurban tapi kita juga punya hutang, mana yang harus didahulukan? Idza halla maw'idu dain fasadaduhu aula li'anna dain wajibus sadad amal udhiyah fahiya sunnah muakkadah. Apabila telah jatuh tempo hutang yang kita pinjam dari orang lain, maka membayar hutang tentu harus diutamakan karena membayar hutang itu wajib, sementara menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah. Jadi dahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Yajuzu lil mudahi ay yaqtarida qardan hasanan min ajli al-udhiyah, walakin limadha yukallifu nafsahu ma la yastati' wal udhiyah sunnah lil qadir. Ya, boleh hukumnya seseorang berhutang. Boleh hukumnya seseorang berhutang untuk atau demi bisa menyembelih hewan kurban. Saya ingin berkurban tapi saya tidak punya uang, maka saya minjam uang kepada orang lain. Boleh gak? Boleh. Sah gak? Sah. Walakin, akan tetapi, kenapa harus membebani diri sendiri pada sesuatu yang sebetulnya dia tidak mampu? Padahal penyembelihan hewan kurban itu disunahkan hanya kepada mereka yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu maka tidak disunahkan. Begitu juga orang yang menabung, gitu ya. Padahal sebetulnya kebutuhan pokoknya kurang, tapi menyisihkan uang sehari-harinya untuk kurban. Sah nggak kurbannya? Sah, tapi mengapa membebani diri sendiri mengapa mempersulit diri sendiri, padahal sebetulnya ibadah ini meskipun agung ya, tapi ibadah ini diarahkan hanya kepada mereka yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita tahu salah satu syarat disunahkannya ibadah ini adalah kemampuan, yakni mampu membeli hewannya dan mampu menafkahi dirinya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya selama tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau tidak mampu maka tidak perlu memaksakan. Dan ini merupakan salah satu keringanan atau betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, sehingga
Tidak perlu kita memberatkan diri sendiri apabila tidak mampu ya. Taib. Kemudian ta'jirul udhiyah, menyewa hewan kurban. Taib. Misalnya besok itu Idul Adha. Sehari sebelum Idul Adha saya menyewa kambing misalnya dari suatu peternakan saya sewa untuk dipajang di depan rumah saya. Supaya apa? Supaya tetangga-tetangga saya mengira bahwa saya akan berkurban. Nah, ketika malam hari si kambing itu dikembalikan kepada uh, si pemiliknya atau kepada peternakannya, sehingga ketika pagi harinya udah nggak ada di depan rumah saya dan tetangga saya mengira bahwa saya kurban di tempat yang lain. Bagaimana hukumnya ini? Ta'jirul udhiyah, menyewa hewan kurban. Zahara fi ba'dil qura ta'jirul udhiyah wa wada'aha amama al-manzil liyudhhiru lin-nasi annahum yudahhuna hadzal 'am. Thumma yaruddu al-hayawan ila malikihi wa la yudhbah wa yadfa'una 'ala dzalika ajrahu. Telah telah tampak di sebagian tempat ada jasa penyewaan hewan kurban. Ya, hewan kurban itu disewa lalu disimpan di depan rumah untuk ditunjukkan pada tetangga-tetangga bahwa dia yang menyewa itu seakan-akan akan berkurban di tahun ini. Tapi kemudian hewan itu dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak disembelih dan mereka membayar uang sewa itu. Wa hukmu hadza annahu la yajuz. Hukumnya tidak boleh seperti ini ya. Dan haram, justru haram. Li'annahu amalun min ajlin nas, karena itu bukti atau tanda bahwa dia beramal untuk manusia. Fa fihi riya, ada riya di situ. Wa kadzalika la yuhaqqiqu asy-sya'ira al-marjuwa min al-udhiyah wa la yastafidu al-fuqara minhu bi syai'. Itu juga bukan bagian dari syariat yang diharapkan. Itu bukan bagian dari syiar yang diharapkan dari penyembelihan hewan kurban, dan para fuqara sama sekali tidak mendapat manfaat dari hal itu. Taib. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasil fil liqa'il qadim in kana fil umri baqiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.